Halo anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bergerak. Bergerak bisa kita lakukan dengan gerak kuat dan gerak lemah. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Seni budaya dan prakarya, materi kelas 3 semester 1, tema 1, subtema 2. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar bersama tentang gerak tari. Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Gerak tari dapat dilakukan menggunakan tenaga yang kita miliki. Gerak tari berdasarkan tenaga dibedakan menjadi dua. Yang pertama gerak kuat, dan yang kedua gerak lemah. Apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerak yang kita lakukan menggunakan tenaga yang kuat. Jadi ketika menari menggunakan gerakan kuat, kita harus melakukannya dengan penuh semangat. Contohnya adalah ketika kita menari menggunakan gerakan tangan, kita dapat melakukannya dengan gerakan yang kuat. Lalu, apa itu gerakan lemah? Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contohnya adalah gerakan tari ketika kita sedang menggelengkan kepala. Kita dapat melakukannya dengan gerakan yang lemah. Saat menari, kita bisa menggerakkan bagian dari anggota tubuh kita. Contohnya apa? Nah, kita bisa menggerakkan kepala, tangan, dan juga kaki kita. Gerakan kepala, contohnya apa saja? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah menoleh. Kita bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Kedua mengangguk, ketiga menggeleng, dan keempat mendongak. Lalu untuk gerakan tangan, contohnya adalah yang pertama melambai, kedua merentangkan tangan, dan yang ketiga mengangkat tangan. Gerakan kaki contohnya adalah berjalan, jinjit, jalan di tempat, loncat, dan juga berlari. Gerak dalam tarian itu banyak sekali ragamnya. Yang pertama berdasarkan aktivitasnya. Gerak bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak setempat. Nah, gerak setempat adalah gerak tari yang tidak berpindah tempat, jadi hanya di satu titik saja. Yang kedua adalah gerak berpindah tempat, yaitu gerak tari yang melakukan perpindahan tempat. Jadi dari titik satu berpindah ke titik yang lainnya. Sekarang berdasarkan bentuknya, gerak dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, gerak realistik, yaitu gerak seperti yang biasa dilihat. Jadi ketika kita melakukan gerakan tari, kita melakukan gerak tari dari kegiatan yang biasanya
kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah gerak stilir, yaitu gerak realistik yang diperhalus, jadi mengangkat dari kegiatan sehari-hari namun dalam sebuah tarian kita perhalus gerakannya, itu disebut gerak stilir. Dan yang terakhir adalah gerak simbolik, yaitu gerak yang menyimbolkan sesuatu. Berdasarkan sifatnya. Nah, kalau sekarang berdasarkan sifat, gerak dibedakan menjadi 4. Yang pertama, gerak lemah, yaitu gerak yang tidak menggunakan otot. Yang kedua, gerak tegang, yaitu gerak yang menggunakan otot. Keempat, gerak lembut. Yang ketiga, gerak lembut maksudnya yaitu gerak yang mengalir, jadi kita menari sesuai dengan iringan musik yang ada dalam tarian. Dan yang terakhir adalah gerak kasar, adalah gerak yang menggunakan otot dan hentak-hentak. Jadi ketika kita menari menggunakan gerak kasar, kita menarinya dengan penuh tenaga, dengan penuh semangat. Nah, ini adalah macam-macam gerak tari yang kita pelajari hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, itulah dia ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Manusia diciptakan oleh Tuhan tentunya juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas pada hari ini. Simak dan tonton tayangannya berikut ini. Baik anak-anak, kita akan memulai materi kita pada hari ini. Materi kita yaitu aku tumbuh dan berkembang. Ya, manusia itu tentunya mengalami tumbuh dan kembang. Ya, ada 2 bagian, yaitu perkembangan atau pertumbuhan jasmani, yaitu perkembangan yang mudah dilihat atau diketahui oleh mata, jadi mudah dilihat dengan tatapan panca indera. Dan contoh ini tubuh semakin tinggi, badan semakin gemuk, dan rambut semakin panjang. Itu adalah contoh perkembangan jasmani atau pertumbuhan jasmani. Lalu untuk perkembangan rohani adalah perkembangan yang hanya diketahui dari perubahan sikap, perubahan tingkah laku, serta kemampuan. Contohnya, dari pemarah menjadi penyabar, dari malas berdoa menjadi rajin berdoa, dari pemalu menjadi percaya diri. Jadi kalau jasmani itu lebih ke fisik manusia, sedangkan rohani itu lebih ke sikap dari manusia tersebut. Nah, Tuhan itu menghendaki agar kita itu bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Nah, talenta itu apa toh? Talenta adalah bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki bakat atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Yesus mengajarkan kepada kita tentang talenta. Itu tertulis dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita lihat kisah perumpamaan tentang talenta. Anak-anak menyimak ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing
menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, anak-anak, kita sudah mendengar bacaan dari kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta. Lalu pertanyaannya, apa arti dari kisah perumpamaan tersebut? Nah, inilah dia. Tadi ada 3 orang hamba yang diberikan talenta. Yang pertama adalah yang diberikan 5 talenta, lalu 2 talenta, dan juga 1 talenta. Kita bahas dari yang orang yang diberikan 5 talenta dulu, atau hamba yang diberikan 5 talenta. Orang yang mendapat 5 talenta berusaha menggunakan kemampuannya untuk mencari prestasi baru, sehingga dia berhasil memperoleh 5 prestasi lainnya. Maka dia selamat. Yang kedua, orang yang memiliki 2 talenta juga demikian.
yaitu dia mendapatkan 2 talenta, lalu berusaha menggunakan kemampuannya untuk mencari prestasi baru sehingga dia memperoleh laba 2 prestasi. 1 talenta. Lah, ini orang yang berbeda sendiri. Orang yang memiliki 1 talenta ini tadi, berdasarkan cerita, dia tidak berusaha menggunakan kemampuannya dalam mencari prestasi, tetapi malah menyembunyikan kemampuan yang dimilikinya. Nah, apa yang terjadi pada saat tuan dari hamba-hamba menagih talenta yang dimiliki? Ya, mari kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, mari kita lihat dari hamba yang memiliki 5 talenta. Jadi hamba yang diberi 5 talenta itu mengembalikan laba berupa 5 talenta. Jadi totalnya adalah 10 talenta. Lalu bagaimana respon tuannya? Ya, dia ikut bahagia bahwa hambanya sudah bekerja keras. Jadi dia ingin masuk dan turut bahagia dalam pestanya. Lalu hamba yang diberi 2 talenta, dia juga mengembalikan 2 talenta miliknya. Lalu total dia mendapatkan 4 talenta. Lalu ketika ditanya oleh tuannya, ternyata dia mampu memberikan 2 talenta kepada tuannya. Maka respon tuannya, dia juga turut bahagia terhadap prestasi dari hamba yang diberikan 2 talenta. Namun berbeda dengan orang yang diberikan 1 talenta. Dia tidak berusaha apa-apa, hanya mengubur talentanya ke dalam tanah. Maka dia tidak mendapatkan laba hanya 0. Maka total talentanya berapa? Hanya 1 yang diberikan tuannya tadi. Maka bagaimana respon tuannya? Tentunya dia pasti akan marah. Lalu dia berkata, buanglah orang tidak berguna ini. Nah, itulah kesimpulannya. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan talenta? Yang pertama, untuk siswa kita bisa mengikuti kegiatan sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Ada ikut lomba, berlatih kegiatan seni, dan juga mengikuti pentas budaya, berlatih bermain biola atau bola. Nah, anak-anak, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari hari ini? Betul sekali, ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama adalah bergerak dan yang kedua adalah tumbuh. Sekarang, untuk menguji pemahaman anak-anak, silahkan anak-anak buka Google Classroom masing-masing dan kerjakan soal secara mandiri dan teliti. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe channel YouTube Kelas 3 agar wawasanmu dapat